Arab Saudi tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2023. Arab Saudi terus menggeber kedatangan ajang-ajang top olahraga. Kali ini Piala Dunia Antar Klub 2023 yang akan dihelat di sana. Arab Saudi memang ingin melepaskan ketergantungan dari minyak bumi yang selama ini jadi penghasilan utama mereka. Oleh karenanya negara tersebut menginvestasikan uangnya di berbagai sektor. The Athletic melaporkan Arab Saudi dan FIFA sudah mencapai kesepakatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2023 yang rencananya dihelat pada tanggal 12 hingga tanggal 22 Desember mendatang. Cristiano Ronaldo berpeluang tampil di Piala Dunia Antar Klub. Harapan pencinta sepak bola melihat Cristiano Ronaldo tampil di turnamen kelas atas masih terbuka lebar. Pemain yang kini berusia 38 tahun tersebut berpeluang unjuk gigi di Piala Dunia Antar Klub 2023. Awalnya Ronaldo harus menempuh jalan terjal untuk bisa tampil di Piala Dunia Antar Klub, sebab klubnya Al Nassr tak tampil di ajang Liga Champions Asia 2022. Namun angin segar muncul usai FIFA menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2023. Ronaldo dikabarkan bisa tampil di ajang tersebut melalui jalur tuan rumah. Ternyata Solskjaer diam-diam mengagumi Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan satu kisah yang selama ini tak pernah dia ceritakan. Legenda milik Manchester United tersebut sempat menjadi fans Liverpool. The Babyface Assassin mengakui Liverpool pada periode 1980-an jauh lebih superior ketimbang Manchester United. Hal itu disampaikan Solskjaer dalam sebuah podcast. Menang di derby Merseyside jadi titik awal kebangkitan Liverpool. Mohamed Salah menyebut kemenangan atas Everton di derby Merseyside sangat krusial untuk Liverpool. 3 angka dari laga tersebut membuka asa deres untuk merangkak naik ke zona Liga Champions. 3 angka di derby Merseyside ini sekaligus mengakhiri rentetan 4 laga beruntun tanpa kemenangan yang didapatkan Liverpool di ajang Liga Inggris. Conte sebut beberapa pemain Tottenham punya mentalitas buruk. Manajer Tottenham yakni Antonio Conte mengatakan bahwa beberapa anak asuhannya itu membutuhkan lebih banyak stabilitas mental dan telah runtuh ketika merasakan tekanan berlebihan sepanjang musim ini. Selama bertahun-tahun Spurs memang kerap tersendat justru ketika dalam momen-momen besar pada banyak ajang. Menurut Antonio Conte hal ini disebabkan karena mentalitas beberapa pemainnya tak bisa berada di bawah tekanan besar. Sadar posisi Graham Potter bisa kapan saja dipecat Chelsea. Graham Potter mengaku sangat memahami tekanan yang ia dapatkan ketika memutuskan untuk menerima jabatan sebagai manajer Chelsea, termasuk soal kemungkinannya untuk dipecat. Tekanan pada Potter semakin menumpuk karena ia sudah mendapatkan sokongan dana selangit untuk berburu pemain yang baru. Sayangnya sejak pergantian tahun, Chelsea baru bisa mencetakkan 1 kemenangan dari semua kompetisi. Fabio Capello mengaku Ancelotti pelatih terbaik Italia. Prestasi Carlo Ancelotti tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan mantan pelatih Fabio Capello mengakui bahwa Ancelotti adalah pelatih terbaik yang pernah dimiliki Italia. Ancelotti telah memenangkan gelar di masing-masing dari 5 liga top Eropa, serta Liga Champions di Italia dan juga di Spanyol. Carlo Ancelotti tetap optimis Real Madrid masih dalam perburuan gelar juara La Liga Spanyol. Carlo Ancelotti menyatakan apabila ia dan skuad Real Madrid masih belum menyerah untuk bisa mendapatkan trofi La Liga pada musim ini. Pernyataan dari manajer Real Madrid itu sendiri tak lepas dari kondisi Real Madrid yang saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara. Total perbedaan poin keduanya adalah 11 poin, di mana Real Madrid memiliki total 45 poin, sementara Barcelona saat ini mengoleksi 56 poin. Meski perbedaannya cukup besar, Ancelotti sendiri terlihat cukup percaya diri dengan kemampuan skuadnya untuk mengejar Barcelona.
Cedera penyerang muda Dortmund absen beberapa pekan ke depan. Direktur olahraga Borussia Dortmund yakni Sebastian Kehl menyatakan, penyerang muda Dortmund yakni Youssoufa Moukoko harus absen beberapa pekan karena cedera pergelangan kaki. Pemain yang masih berusia 18 tahun tersebut ditarik keluar lapangan pada menit ke-18 saat Borussia Dortmund bermain melawan Werder Bremen di ajang Bundesliga Jerman pada Sabtu kemarin. Arsenal menurun saatnya Man City kudeta puncak klasemen. Arsenal lagi menurun dalam beberapa pekan terakhir dan ini menjadi peluang besar untuk Manchester City menang dan mengkudeta puncak klasemen. City saat ini berjarak 3 poin meski sudah memainkan 1 pertandingan lebih banyak dan situasi ini belum pernah dirasakan Arsenal dalam beberapa bulan terakhir. PSG dikalahkan Bayern Munchen. Bayern Munchen berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 dalam lawatan ke markas PSG dalam duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bayern tampil jauh lebih dominan sejak awal pertandingan dan berhasil mencetakkan gol sematawayang lewat aksi Kingsley Coman di menit ke-53. Skor 1-0 ini bakal menjadi modal berharga bagi Bayern Munchen untuk bisa meladeni PSG dalam duel leg kedua di Allianz Stadium 2 pekan ke depan. AC Milan berhasil kalahkan Tottenham Hotspur. AC Milan menang 1-0 atas Tottenham Hotspur pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang berlangsung di Stadion San Siro. Brahim Diaz mampu mencetakkan gol saat pertandingan memasuki menit yang ke-7 dan itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan tersebut. AC Milan tidak puas dengan keunggulan margin 1 gol atas Tottenham Hotspur sebab di leg kedua nanti giliran AC Milan yang akan berkunjung ke Tottenham Hotspur. Stefano Pioli sesalkan AC Milan gagal cetak lebih banyak gol. Stefano Pioli merasa puas dengan penampilan AC Milan dalam kemenangan 1-0 atas Tottenham Hotspur. Namun Stefano Pioli mengakui bahwa mereka seharusnya bisa mencetakkan 2 gol lagi dan ia memprediksi leg kedua akan berlangsung lebih sulit. Pioli menyesalkan anak asuhannya menghamburkan 2 peluang emas yang seharusnya bisa menjadi gol tambahan. Bos Bayern Munchen kaget PSG tampil bertahan hadapi timnya. Pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann mengaku terkejut dengan penampilan yang ditampilkan oleh PSG di leg pertama Liga Champions. Pelatih 35 tahun tersebut tidak mengira bahwa PSG akan bermain lebih bertahan. Julian Nagelsmann cukup terkejut melihat permainan dari PSG terutama di babak yang pertama. Pasalnya Nagelsmann merasa bahwa timnya terlalu mudah untuk mengendalikan permainan sepanjang 45 menit pertama. Sergio Ramos kecewa usai PSG dipermalukan Bayern Munchen. PSG Sergio Ramos memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh Les Parisiens saat menjamu Bayern Munchen pada dini hari tadi. Sergio Ramos mengaku sangat kecewa dengan kekalahan tersebut. Ramos menilai PSG seharusnya bisa menunjukkan penampilan yang lebih baik lagi. Mimpi jadi nyata, Alphonso Davies akhirnya bertukar kostum dengan Lionel Messi. Bintang muda Bayern Munchen Alphonso Davies akhirnya berkesempatan untuk bertukar kostum dengan Lionel Messi pada laga kontra PSG di ajang Liga Champions. Davies sejatinya sudah pernah mencoba meminta Messi bertukar kostum pada Agustus 2020 yang lalu, tepatnya ketika Bayern Munchen mengalahkan Barcelona 8-2. Sayangnya bagi Davies, kala itu keinginannya gagal terwujud. Kini berselang hampir 3 tahun, Alphonso Davies akhirnya bisa mendapatkan jersey Messi yang memang sudah lama diidam-idamkan oleh bek asal Kanada tersebut. Lionel Messi punya rekor buruk lawan Bayern Munchen. Fans PSG tentu ketar-ketir menyusul hasil leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim ini. Rasa khawatir bisa menjadi lebih besar jika melihat rekor minor Messi saat berjumpa dengan Bayern Munchen. Sepanjang karir profesionalnya termasuk sebagai pemain cadangan, Lionel Messi 8 kali berjumpa dengan Bayern Munchen pada laga kompetitif. Tetapi sayangnya Lionel Messi lebih sering kalah daripada menang. Lapulga 5 kali menderita kekalahan ketika berhadapan dengan Bayern Munchen, 2 kali menang dan 1 laga berakhir imbang.
Danilo isyaratkan segera perpanjang kontrak di Juventus. Bek asal Brasil Danilo memberikan isyarat bahwa kebersamaannya dengan Juventus masih akan berlangsung lama, dengan segera akan menandatangani kontrak baru dalam waktu yang dekat ini. Kontrak Danilo bersama Juventus saat ini tersisa 18 bulan saja, atau sampai dengan Juni 2024 mendatang. Chelsea dan Manchester City punya skema bertukar bek sayap. Laporan dari Nantipin menjelaskan bahwa Chelsea tidak puas dengan stok bek sayap yang ada. Marco Corella yang didatangkan dari Brighton tidak tampil sesuai ekspektasi. Hal ini akan semakin mengkhawatirkan lantaran bek kiri utama mereka yakni Chilwell sedang diincar oleh Manchester City. Chilwell dianggap sebagai pengganti yang pas jika Cancelo benar-benar dilepas. Terkini Chelsea mulai menunjukkan ketertarikan untuk bisa memboyong Joao Cancelo. Ketertarikan ini bisa saja memicu pertukaran bek sayap dengan Manchester City yang juga tertarik untuk bisa mendatangkan Ben Chilwell. Manchester United segera lepas Harry Maguire. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United benarnya tidak keberatan untuk melepas Harry Maguire pada musim panas tahun ini. Tetapi sayangnya jika harus melepas Harry Maguire, Manchester United harus menghadapi kerugian sebesar 40 juta pounds. Tottenham Hotspur ingin datangkan pengganti dari Hugo Lloris. Dilansir Estadio Deportivo, Tottenham Hotspur kabarnya hendak merekrut kiper Sevilla yang tampil menawan bersama timnas Maroko yakni Yassine Bono. Spurs berniat untuk bisa mendatangkan Yassine Bono guna menjadi penerus bagi Hugo Lloris yang saat ini berusia 36 tahun. Liverpool bidik wonderkid Benfica untuk gantikan Virgil van Dijk. Kabar menarik datang dari skuad Liverpool. The Reds berniat untuk bisa mendaratkan wonderkid Benfica yakni Anthony Silva untuk mengganti bek mereka yakni Virgil van Dijk. Anthony Silva yang menjadi target Liverpool itu sendiri sering disebut sebagai Van Dijk-nya Portugal. Jika benar Liverpool berhasil mengamankan Silva, maka ini akan menjadi sebuah hal yang cukup menguntungkan mereka. Selain itu baik Liverpool maupun Benfica sendiri. Selain itu Liverpool dan Benfica sendiri diketahui memiliki hubungan yang cukup baik soal transfer. Real Madrid berencana amankan pilar penting Napoli. Real Madrid menargetkan pilar penting Napoli yakni Vika Kvaratskhelia untuk bergabung dengan tim di bursa transfer musim panas mendatang. Sosok asal Georgia tersebut memang tampil impresif untuk Partenope di musim ini. Winger milik Georgia tersebut sudah memainkan 23 laga di lintas kompetisi dan berhasil mencatatkan 11 gol dan juga 14 assist bagi tim dalam debutnya di kompetisi elit Eropa. Dan Real Madrid yang paham akan bakatnya tersebut akan mencoba untuk melakukan pendekatan pada musim panas nanti. Lionel Messi dan Neymar akan berpisah dengan PSG di akhir musim. PSG mengalami 3 kekalahan secara beruntun dan terakhir kali kalah dari Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Perkara hal tersebut dikabarkan jika dua bintangnya yakni Lionel Messi dan Neymar siap henggang di akhir musim nanti. Akibat kekalahan beruntun tersebut dirumorkan jika situasi ruang ganti para pemain menjadi panas, dan menurut laporan dari Independen, dua bintang mereka yakni Neymar dan juga Lionel Messi berniat untuk henggang dari PSG di akhir musim akibat kekalahan beruntun tersebut. Selain itu ada kabar lain juga menyebutkan bahwa belanja jor-joran PSG beberapa musim terakhir hanyalah untuk media promosi Qatar selaku investor utama untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan kini PSG mungkin bakal berhemat untuk beberapa tahun ke depan. Jadi PSG kemungkinan besar akan melepas Neymar dan juga Lionel Messi yang kontraknya akan segera habis.